Pak, tolong nanti kalau saya mati, kain kafan saya kasih koce. Siapa yang punya penyakit, baca Quran. Masalah dengan hidup, baca Quran. Punya masalah dengan ekonomi, baca Quran. Anaknya kurang solih, baca Quran. Suaminya kurang baik, baca Quran. Ada yang cerita, Pak Ustadz, saya tidak mau sholat. Kenapa? Saya belum bersih. Kenapa belum bersih? Saya masih bermaksiat, Pak Ustadz. Sampai kapanpun yang namanya manusia itu tidak akan pernah putih sempurna. Karena memang Allah menciptakan kita dengan sifatnya yang lemah. Kuat hari ini menghadapi ujian, belum tentu besok kita akan mampu melewati ujian. Hari ini kita mampu sholat, belum tentu besok kita kuat untuk melakukan itu. Sama dalam hal kehidupan. Pak Kades hari ini bisa tahan. Mau seperti apapun, Pak Kades selalu bilang prinsipnya kuat. Tidak bisa ini. Ini tanggung jawab saya sebagai seorang Kades. Ini bukan hak saya, ini hak rakyat. Satu hari, besok enggak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala rasulillahil mujtaba Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para jamaah sekalian dirahmati Allah, terkhusus kepada Camat Sungai Kakap Bapak Haji Junaidi. Udah haji belum? Belum, Pak Kiai. Banyak duit nggak mau haji dia. Berapa gaji camat? Yang dirahmati Allah, sahabat baik saya, teman saya, kepala desa Pal 9. Wah, ini lebih banyak lagi duitnya ini. Bapak Haji Mar Hasan beserta keluarga yang mewakili dan Ramil atau yang mewakili Kapolsek. Ini Babin Kantipmas ya, Babin Kantipmas Polsek Kakap. Oh, Pal 9 ya, wilayah kerjanya Pal 9. Karena saya pembina Babin Kantipmas. Kalau ada Babin Kantipmas macam-macam tak sentil nanti saya. Saya ini dai nasional Kantipmas, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Qori yang barusan. Ini sahabat baik saya, teman saya. Tapi ibu-ibu pasti banyak bingung lagunya tadi ya. Banyak bingung kan? Apalagi saya. Ini udah main ngetes ilmu juga malam ini. Ini beliau baca tadi itu imalah ibu ya, imalah ya, dari qiraat sab'ah. Jadi nanti ibu-ibu jangan protes lah. Acam mana itu katanya Qori nasional, baca salahnya baca ya, Pak. Bacanya salah itu, miring-miring. Makanya disebut miring karena imalah. Nah, nanti ibu boleh belajar lagi sama beliau. Gratis apa bayar, Ustaz? Bayar ya? Nggak ada yang gratis, ibu. Surga gratis apa bayar? Surga itu gratis apa bayar? Ah, serius kata siapa sih? Ibu ini, saya yakin ibu-ibu di seluruh dunia bicara soal apa-apa pasti pengennya gratis. Baik Bu, pengen masuk surga bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Baik, saya daftarin, mau berangkat sekarang apa besok?
Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Malam ini kita hadir di masjid ini bukan karena sehat. Kita bisa duduk bersama di masjid yang mulia ini bukan karena kita sempat. Karena di luar sana banyak orang sehat tapi tidak sempat datang kemari. Ada orang yang sempat tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Maka sesungguhnya kita bisa duduk di majelis yang mulia, masjid yang mulia, duduk bersama orang-orang mulia ini. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula i'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang masuk masjid, kata Nabi, siapapun yang melihat seseorang masuk masjid, duduk di masjid, cinta masjid, dan hatinya selalu terikat kepada masjid, saksikanlah bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah kita yang hadir, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa bayangkan Pak Kades, masjid yang sebesar ini kalau sampai penuh. Maka saya yakin insya Allah sholat subuh kita pasti lebih penuh dari ini. Bener kan? Nih yang biasa jadi imam yang mana ini? Ah, mana Pak Imam? Pak Imam, Pak Haji siapa tadi? Mertuanya Ustadz Safan. Mana mertuanya Pak Haji siapa? Ini orang banyak duit di belakang pula. Pak Haji Udin, kalau sholat subuh masjid kita penuh Pak Ustaz, sampai di luar semua, kata dia. Padahal kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat, ulama hadis berbeda pendapat tapi lebih menguatkan salat subuh yang 2 rakaat itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan isinya. Tuh, Mak, harga tanah di sini berapa, Mak? Saya 2M. Ini maksudnya apa ini? 2 kali minjem. Tahun 90-an saya pernah lewat kampung ini, Pak Kades. Kampung ini kampung paling jelek. Mana saya? Saya pernah jatuh di ujung sana tuh. Ceritanya saya nak ke ujung, karena di ujung itu ada Kiai Abdul Muthalib, punya pesantren. Saya termasuk santrinya tahun 90-an. Ceritanya saya nak ngambil jalan paling singkat, ndak mutar lewat Parit Serong, ngambil lah jalan Parit Haruna. Saya pikir sesuai namanya, cantik nampaknya nih, Haruna. Nampak buges nih, buges ke? Berarti Pak Matasan? Buges ke? Hah? Bagi 2. Orang buge bisa ngomong Madura rupanya ini. Saya tidak bisa membayangkan 30 tahun yang lalu di kampung ini. 30 tahun setelah itu kampung ini menjadi pinggiran kota. Zaman masa itu insya Allah Pak Marasan tahu. Jangankan orang nak lalu, lalat pun tidak ada yang hidup sini. Maka pertanyaannya, Allah bertanya kepada kampung ini, Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Orang kampung Parit Haruna, nikmat Allah yang manakah yang membuat kalian masih ragu-ragu terhadap Allah? Dulu kampung ini paling banyak ya, paling bagus durian lah. Ini kode Pak Kades. Paham deh Pak Geng.
Harus paham. Ini bahasa politik nih. Ini biasanya politisi yang paham nih. Nomor berapa bang? Hei, Allah bertanya serius pak. Kampung ini kata Allah dulu bukan apa-apa, tapi hari ini kata Allah, lihat sama kalian apa yang ada di kampung ini. Rezeki Allah turunkan, nikmat tidak pernah putus. Tingkat pendidikan masyarakatnya sudah lebih baik, ekonominya apalagi. Lantas apa alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah? Bersyukur paling mudah cuma datangi masjid. Hidup kita itu hanya antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya pak. Habis sholat zuhur nunggu asar, sebenarnya sedang menunggu kematian. Habis asar maghrib, kalau nggak mati maghrib nanti mati isya. Kalau nggak mati isya mungkin pagi. Kita kan tidak tahu kalau besok pagi masjid yang semegah ini tiba-tiba ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak Marhasan. Langsung amin nih. Kalau enggak mau kasih Pak Camat. Hidup itu mudah Pak Kades. Hidup itu gampang, simpel. Yang rumit pikiranmu kata Allah. Saya kemana-mana sama istri Pak Kades. Itu istri saya paling cantik nampaknya di sini nih. Saya puji dia karena ada orangnya bu. Lah Allah bertanya kepada kita semuanya para jamaah yang dirahmati Allah. Nikmat Allah yang mana yang membuat kita ini tidak percaya kepada kekuatan Allah? Hal yang paling mudah. Kalau Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apakah sulit bagi Allah? Tidak. Jangankan hanya merubah kita manusia dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin, dari bukan siapa-siapa bisa menjadi pejabat hanya dalam hitungan menit. Itu persoalan mudah bagi Allah. Jangankan hanya persoalan kita manusia yang begitu remeh, bahkan dengan begitu gampangnya Allah merubah siang kepada malam. Dengan begitu gampangnya Allah menurunkan hujan di sini, tapi di sana tidak hujan. Apakah ini persoalan sulit bagi Allah? Enggak. Tinggal bagaimana kita manusianya saja. Ibu, kalau boleh milih, uang banyak tak bahagia atau sedikit bahagia? Serius? Saya ulangi. Bu, milih banyak duit tak bahagia atau uang sedikit bahagia? Tanggal 14 dekat udah. Pak, lebih baik banyak uang tapi tidak bahagia, atau uangnya sedikit tapi bahagia terus? Yang mana Pak? Udah nggak bisa jawab Pak Babin. Lebih baik jadi dan ramel tapi gaji kecil, atau hanya bintara tapi gaji besar? Oh pinter sampean. Mana ada bintara gaji jenderal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian masih meragukan akan itu? Kata Allah, kunci hidupmu cuma satu, kedekatanmu kepada Allah. Mau sebanyak apapun harta kita hari ini, tapi kita tidak dekat kepada Allah, sesungguhnya kita tidak sedang berbahagia. Pak Camat, mau sebanyak apapun uang yang Anda punya hari ini konon saya dengar cerita dari beliau, ayah beliau itu dulu Pak Kades di sini, kakek. Berarti banyak tanah dong.
Namanya kades zaman dulu banyak tanah ibu. Dapat berapa hektar bagian mbak? Tapi ingat kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nakhshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Pak Daeng. Mak, bapak semua, Allah mengingatkan. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah. Pak Kades, Pak Camat, Pak Babinsa, Pak Babin Katipmas, Pak RW, Pak RT, mak, bapak semua. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah. Barang siapa di antara kalian berpaling dariku, kata Allah. Waktunya sholat, kita dipanggil baik-baik oleh Allah. Subuh-subuh, panggilannya masih baik. As-salatu khairum minan naum. Masih baik Allah panggil kita. Sholat itu lebih baik dibandingkan dengan tidurmu itu, kata Allah. Tak lama dari itu zuhur datang, hayya 'alas shalat. Allah panggil baik-baik. Tak datang juga dia. Nanti asar panggil lagi, maghrib panggil lagi, isya panggil lagi. 5 kali Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Adakah panggilan yang paling indah dibandingkan dengan panggilan salat? Apakah tidak pernah khawatir kalau itu adalah azan terakhir dalam hidup kita? Jangan-jangan besok kita bangun ternyata azan yang didengar bukan di masjid, tapi kita dibangunkan di kuburan. Maka Allah mengingatkan, barang siapa yang berpaling dariku, berpaling dari hukum-hukum Allah, lalai dari perintah Allah, tidak mau lagi melaksanakan salat, hanya karena sibuk. Sibuk apa Pak Kiai? Ini lagi ngurus apa? Langsat turun. Apa pula turun? Kemarin awal bulan, 2 bulan lalu, orang Kecamatan Kakap ini banyak lagak. Harga langsat 20.000. Saya dengan istri ini pencinta langsat, tak bisa beli langsat. Kode agak nih yang menangani. Lupa dia dengan Allah. Akhirnya kata Allah, tunggu dulu. Aku masih tegur kalian baik-baik, kata Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Durian tidak ada yang buah. Ada yang buah kah? Nggak ada di Parit Haruna. Saya bukan mau bilang Allah sedang menegur kita. Enggak. Allah mengingatkan, jangan terlalu sibuk dengan urusan duniamu. Harta yang sedang kamu kumpulkan, dunia yang sedang kita cintai ini, besok lusa balik dia yang akan memusuhi kita. Jangan terlalu mencintai hartamu. Hartamu bisa jadi musuhmu. Jangan terlalu mencintai jabatanmu. Jabatanmu bisa jadi musuhmu, apalagi kelak di hadapan Allah. Maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan danka. Walaupun hartamu berlimpah, kata Allah, aku jadikan hidupmu susah. Allah tidak pernah mungkir dari janji. Allah tidak pernah mungkir dari janji. Apa kata Allah? Sebanyak apapun harta yang kamu kumpulkan, tapi kamu lupa kepada Allah yang menciptakanmu, yang membagi rezekimu, yang membuatmu sehat ketika sakit, yang membuat kamu kuat ketika kamu lemah. Kamu lupa itu, kata Allah. Sebanyak apapun yang kamu punya, kamu tidak akan bahagia, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang paling bahaya, Pak. Orang yang sudah lalai kepada perintah Allah, kelak di yaumil qiyamah Allah jadikan dia buta, tidak melihat apapun. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Setelah dikumpulkan di hari kiamat, orang ini protes kepada Allah.
Golongan-golongan manusia yang lupa kepada Allah, kemudian Allah butakan ini, mereka protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah ya Rabb, dulu waktu kami hidup di satu desa namanya Desa Pal 9, Parit Haruna, mata kami bisa melihat dengan jelas dan terang ya Allah. Kami bisa dapat membedakan mana benar mana salah. Kami bisa membedakan mana yang terang dan mana yang gelap, mana hijau, mana kuning, mana merah. Tetapi kenapa hari ini ya Allah Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, tidak melihat apapun? Tegas Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu aku datangkan Al-Quran, kata Allah. Dibaca oleh Ustadz Asnawi. Dulu aku datangkan hukum, kata Allah. Aku datangkan Rasulullah Muhammad, wafat diganti sahabat. Sahabat wafat digantikan murid yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat ganti muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in. Sampai pada zamanmu, pada masamu, turun para ustadz, turun para kiai, termasuk imam-imam masjidmu yang mengingatkan engkau akan hukumku, kata Allah. Tapi apa yang kamu lakukan? Engkau pura-pura buta, engkau pura-pura tidak melihat bahwa ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini melanggar apa tidak. Maka pada hari ini aku balas perlakuan kalian, kata Allah. Dulu kalian pura-pura buta, maka hari ini aku betul-betul membutakan mata kalian karena kalian pernah membutakan hukumku. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, kalau bukan karena Allah yang menolong kita malam ini, Bu, sebagaimana yang selalu kita baca waktu kita salat, kita selalu membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kita ini sedang meminta pertolongan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, nggak mungkin kita bisa sholat, Pak. Bisa sholat pun kalau Allah nggak nolong, bahaya sholat kita. Kalau Allah tidak menolong kita dalam sholat, bahaya sholat kita. Mulai dari takbir yang dipikir sama Pak Kades cuma satu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pas di tengah langsung ingat anggaran. Kok anggaran tahun ini belum turun ya? Enggak bahaya tak? Kalau bukan Allah yang menolong sholatnya Pak Kades, tak mungkin Pak Kades mampu sholat yang baik di hadapan Allah. Kalau bukan Allah yang betul-betul menolong kita nih Pak, Bu, nggak mungkin kita bisa datang ke masjid ini. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tidak mungkin ibu-ibu nyumbangkan harta untuk masjid yang semegah ini. Kalau bukan Allah yang menolong ibu, tidak mungkin ibu itu rajin datang ke pengajian. Kalau bukan Allah yang menolong ibu, tidak mungkin anak ibu menjadi anak yang sukses. Walaupun sesungguhnya puncak kesuksesan seorang ibu bukan ketika melahirkan anak yang jadi presiden, tetapi kesuksesan seorang ibu ketika mampu melahirkan anak yang salih dan salihah. Itu suksesnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini boleh minum Pak Kades? Alhamdulillah, air putih lagi Bu. Ngapa Pak Ustadz ceramahnya garang? Dari tadi kasih air terus, belum kasih makan saya nih. Cobalah kasih makan tadi, agak gak turun tensi saya nih. Ini biasa ceramah 1 jam saja ya. Berapa? Jangan lebih, jangan lebih. Jangan lebih dari 1 jam Bu ya. Takut Pak Kades tak mampu bayar saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang tinggal kita pikir kembali, ya Allah, saya hidup ini hanya sesaat ya Allah. Hidup ini hanya sebentar ya Allah. Rasanya baru minggu kemarin saya duduk dengan tetangga saya ya Allah.
Dan ternyata tetangga saya sudah tidak bersama saya lagi, ya Allah. 3 hari yang lalu saya duduk dengan teman saya, ngobrol biasa, ya Allah. Tapi ternyata teman saya hari ini sudah tidak ada kembali menghadapmu, ya Allah. Hidup ini terlalu singkat, kesempatan kita ini terlalu sedikit. Maka di saat Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita, yuk kita ketika mendengar suara adzan, segeralah kita menghadap kepada Allah. Mau seburuk apapun kita, mau sebesar apapun salah dan dosa kita kepada Allah, mau sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, tapi ketika kita hadir datang menghadap kepada Allah, salat dengan takbir kita, kita angkat kedua belah tangan kita tundukkan hati kita semata-mata karena Allah. Tujuan kita hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, agar Allah dapat menatap dan melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Pada saat itu ketika kita takbir Allahu Akbar, mengakui dengan kesungguhan hati bahwa yang hebat itu Allah, yang kuasa itu Allah, yang maha segalanya itu Allah. Allah itu maha hebat, Allah maha kuat, tapi Allah adalah zat yang maha lembut. Tentu Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Jangan khawatir. Ada yang cerita, Pak Ustadz, saya tidak mau sholat. Kenapa? Saya belum bersih. Kenapa belum bersih? Saya masih bermaksiat, Pak Ustadz. Sampai kapanpun yang namanya manusia itu tidak akan pernah putih sempurna. Karena memang Allah menciptakan kita dengan sifatnya yang lemah. Kuat hari ini menghadapi ujian, belum tentu besok kita akan mampu melewati ujian. Hari ini kita mampu sholat, belum tentu besok kita kuat untuk melakukan itu. Sama dalam hal kehidupan. Pak Kades hari ini bisa tahan. Mau seperti apapun, Pak Kades selalu bilang prinsipnya kuat. Tidak bisa ini tanggung jawab saya sebagai seorang Kades. Ini bukan hak saya, ini hak rakyat. Satu hari, besok belum tentu besok kita bisa melewati itu, Pak Kades. Pak Camat hari ini masih kuat, besok belum tentu. Karena ada cerita tuh. Ada Pak RT, Pak? Ada Pak RT? Pak RW ada? Yang ngerasa RT sama RW hati-hati ya. Jadi ada cerita kampung, Pak. Saya ini kan lahirnya di kampung sama dengan Ustaz Sofwan itu. Saya satu kampung sama beliau. Persaudaraan kami ini terus, Pak. Karena datuk nenek kami bersahabat baik. Umi saya dengan ibunya bersahabat baik. Saya dengan kakak adiknya bersahabat baik, termasuk dengan abang beliau ini. Itulah silaturahim yang selalu harus dijaga, Ibu. Datuk nenek kami bersahabat baik. Orang tua kami bersahabat baik, kami pun masih bersahabat baik. Itulah silaturahim yang harus dijaga. Jadi suatu hari datanglah Pak Kades ngadakan rapat. Pak Kades menyampaikan tentang pembangunan jalan lingkungan. Pak Kades Marhasan sudah pesan, para RW, para RT hati-hati. Jangan sampai anggaran yang sudah kita kucurkan melalui dana ini, jangan sampai tidak menyentuh masyarakat langsung. Hati-hati ya. Jadi anggarannya sekian, ya harusnya sekian. Jangan main-main dengan anggaran. Bukan masalah di dunia ketemu KPK, Pak, tapi nanti di akhirat juga ada razia. Pucuk dicinta ulam tiba, dana ngucur. Pak RT yang pegang kendali. Halo Pak RT. Pak RT pegang kendali, yang harus memantau masyarakat termasuk Babin Kantipmas. Kan masuk noh. Apa kata Pak RT? Begini Pak RW, sesuai dengan rencana pembangunan jalan lingkungan, jalan kita akan dibangun panjang 100 meter kali 2 meter. Anggarannya berapa?
Kata Pak RW, sekian kata Pak RT. Oh iya. Kapan mulai dilaksanakan Pak RT? Insya Allah minggu depan Pak. Oh baik ya. Jadi ini maksudnya apa? Ini Pak RW, ini kan ada berkas belum ditandatangan Pak. Oh iya sinin aja. Pas mau tanda tangan RT ngomong, gini Pak RW, ini kan biasa Pak. Biasa apa nih? Ya lah Pak, ya biar lancar. Ya maksudnya saya kurang paham. Kalau selesai 10% gimana Pak? RW bilang, oh jangan, itu haram, itu hak rakyat, nggak boleh itu. Kita ini sudah disumpah. Oh iya Pak. RT diem, timbul ide. Kalau 20% Pak, oh itu makruh. Makruh itu, enggak boleh. Oh makruh Pak ya. Ya udah Pak, saya mau pulang kalau 30. Oh itu halal. Kita ini bisa lulus dalam satu ujian Pak, tapi ujian berikutnya belum tentu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Adakah manusia itu mengira dan menyangka setelah mereka mengatakan beriman kepada Allah? Pak Kades bilang, aku beriman kepadamu ya Allah, aku takut akan hukummu ya Allah. Pak Camat ngomongnya juga gitu, semuanya bilang gitu. Tapi Allah berkata, apakah kalian setelah berkata amanah aku beriman kepada Allah, kalian orang-orang beriman dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa ujian? Enggak. Kalian pasti diuji, kata Allah. Camat diuji dengan ujian yang sesuai dengan kapasitas dan kadarnya. Kades juga akan sama. Kita semuanya sama. Ibu-ibu diuji dengan ujiannya masing-masing. Siapapun di dunia ini yang merasa beriman kepada Allah, Allah tidak akan memberikan dia lolos dari ujian apapun tentang hidup ini. Ada yang lolos, tapi kemudian tidak lolos. Kenapa? Diuji oleh perkara yang lain. Suami diuji dengan istri, ayah diuji ujian dengan anak-anak dan keturunannya, orang kaya diuji dengan hartanya, penguasa diuji dengan jabatannya. Semuanya memiliki kadar ujian masing-masing. Maka oleh karenanya kita hanya bisa memohon dan berharap kepada Allah dalam salat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu dengan kesungguhan hati kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu dengan kesungguhan hati Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Selepas salat jangan dikira aman urusan hidup. Keluar dari masjid, hubungan kita dengan Allah sudah selesai, hubungan kita dengan manusianya yang belum selesai. Silakan taat dan patuh kepada aturan Allah, solehlah di hadapan Allah, tapi jangan lupa setelah soleh di masjid, solehlah di tengah masyarakat. Ada orang soleh di masjid tapi nggak mau ketemu tetangga. Ada. Ini lemah semua ini nampaknya ini. Ini Purani Mandre, Ibu. Dek Pak. Itu saja yang tahu Ibu. Nah, ini kan persoalan sederhana sebenarnya, Pak. Nah, kita ini kalau tidak meminta pertolongan kepada Allah, kepada siapa kita meminta pertolongan? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah. Manusia yang beriman, kata Allah. Jamaah masjid, apa namanya? Baitun Nubuwah. Barang siapa yang beramal solih, solih kepada Allah, solih di antara manusia. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Kita ini banyak solih di masjid,
tapi keluar masjid kita tidak mau berbuat baik kepada orang. Ada banyak. Ada Pak Ustadz numpuk di masjid nggak mau salaman. Saya bukan bicara masalah bid'ah atau tidak bid'ah Pak. Karena urusan ini yang selalu diperdebatkan oleh orang di luar sana. Kalau kita baik di hadapan Allah, tentu kita harus baik di antara manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngingetin untuk kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kalian menganggap remeh dan enteng perbuatan baik, walaupun itu hanya sekedar senyum ngelihat orang lain. Dari tadi Pak Camat, dari awal datang assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam, sehat Pak Camat, sangat sehat, kan ramah tuh. Ketemu Pak Kades, ditunggu saya di depan, kan ramah. Bisakah kita berbuat ramah seperti itu kepada orang lain? Bahkan Islam itu mensunnahkan, kalau sesama muslim biasakan mengucapkan salam yang kamu kenal ataupun yang tidak. Jangan mengucapkan salam hanya sama yang kenal. Yang nggak kenal pun kalau bisa ucapkan salam, kata Nabi. Ketemu orang lain senyum, bawa kegembiraan bagi orang lain, pahala, kata Nabi. Pak Kades ketemu dengan rakyatnya, ketemu dengan jemaahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus nanya Pak Kades, dari mana nih? Dari anu Pak Kades. Udah ngopi belum? Belum. Ayo ngopi bareng. Udah ngopi, nanya, udah ngerokok belum? Belum Pak Kades. Ya udah beli sekalian. Kan enak punya Pak Kades macam itu Pak. Jangankan 2 periode, seumur hidup juga boleh. Tapi masalahnya kan beda nih Bang Anwar ya. Udah kepilih nomor hilang. Enggak gurau aja nih Bang, gurau aja nih Bang. Kita menganggap ibadah itu sulit. Sesungguhnya amalia itu gampang Pak. Pak polisi, layani rakyat dengan baik, jangan persulit. Ini kan Babin Kamtibmas ini kan ujung tombak kepolisian Pak. Kalau sudah berhubungan langsung dengan masyarakat, tanya sama masyarakat, apa keluhannya, problemnya apa. Jangan main tilang, bukan polantasnya. Saya dekat dengan kepolisian. Benar, saya dekat dengan kepolisian. Di mana-mana saya selalu bilang, Pak, kalaupun memang ada oknum di kepolisian yang tidak baik, jangan menyamaratakan. Kan ada polisi baik nih. Baik kan Pak? Suka bagi-bagi sembako enggak Pak? Ini penting Pak. Ini penting bahwa menjalin hubungan dengan masyarakat itu penting. Karena Babin Kamtibmas itu harus paham kondisi masyarakat yang disebut dengan problem solving. Ya? Ya? Ya. Masa penasihat kepolisian nggak tahu Pak? Ini penting Pak. Problem masyarakat itu yang dengar langsung sampean. Siapa tahu ada masyarakat yang bermasalah dengan ini karena tidak tahu hukum, itu urusan sampean. Apa sampean pikir itu bukan ibadah? Apa sampean pikir itu bukan amal solih? Sesederhana itu. Iya, Islam itu mengajarkan hal sederhana. Barang siapa yang beramal solih, kata Allah, laki atau perempuan, Allah jamin kehidupannya kehidupan baik. Allah jadikan hidupnya bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah.
Kita ini rajin ibadah, senang ibadah kepada Allah, senang salat, puasa, malam-malam zikir. Tapi jangan lupa, ada orang yang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan kita. Jangan sampai tetangga kita yang dalam keadaan sulit ternyata kita tidak tahu. Silaturahim itu harus dibangun. Maka ketika kita merapatkan saf dalam sholat itu, ketika imam mengingatkan istaw wa tarasu, atau ada sebagian jamaah yang membaca aqimu sufufakum, atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ada 20 riwayat yang berbeda, Pak, tentang ucapan Nabi ketika melihat jamaah sholat. Bagaimana dengan bacaan as-salatu jami'ah rahimakumullah? Ini dulu diucapkan oleh sahabat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan itu adalah sahabat Zaid bin Thabit. Terjadi perbedaan. Tetapi Nabi itu selalu mengingatkan ketika mau sholat tuh lihat ke belakang. Sama sebenarnya pelajaran untuk Pak Kades. Yang namanya pemimpin itu harus tahu kondisi. Pak Camat harus paham masyarakat. Karena imam sholat diperintahkan melihat ke belakang biar tahu siapa yang sedang berjamaah, agar dapat mengambil keputusan dan kesimpulan. Harus adil ketika jadi imam. Jadi imam jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, khawatir hilang tumakninahnya. Terlalu lambat, jamaah yang menggerutu. Nih, bentar lagi mau masuk Ramadan nih. Kalau imam seperti Ustadz Asnawi tak laku sini, Ustadz. Tak laku. Panjang amat kata dia. Saya tanya dengan istri saya, dengan Umi itu. Saya jarang diminta jadi imam. Awal-awal saya datang Pontianak tahun 2006, 2007, ibu-ibu senang. Oh, itu imamnya yang muda, yang ganteng tuh kata dia. Cantik kalau baca katanya kan. Tak tahu dia, Bu. Tarawih hari ketiga, keempat normal. Malam 21 setes semua. Allahu Akbar. Mak-mak yang belakang colek, balik kata dia. Apa balik? Weh, medam nih. Jam 10 jejak balik gitu kata dia. Macam Ustaz Asnawi tak laku di sini. Solat berapa rakaat kita? Tarawih 20, 23. Mulai jam 7, selesai jam? Hah? Setengah 9. Itu pun masih duduk minum makan segala apa kan? Kalau macam Ustaz Asnawi macam ini, saya mau jadi makmumnya. Tapi setelah solat ketiga saya balik. Sedang-sedang beliau ini jadi imam, Bu. Karena ada cerita itu. Tapi nanti dipotong aja di videonya, Had. Nanti banyak yang protes. Ibu mungkin banyak nonton video saya ya. Ada yang suka nonton video-video saya di Facebook, di YouTube, di Instagram, di snack video, di TikTok, ada semua ya. Jadi ada cerita ini, Pak. Ada cerita. Imamnya macam Ustadz Asnawi. Jadi makmumnya berdua. Makmum yang satu ni agak faham, yang satu agak tak faham. Karena Ustadz Asnawi ini qari nasional, otomatis yang dibaca itu ayat-ayat panjang. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah. Dari mulai kaki yang biasa lurus naik satu, naik mulai satu nih, yang satu nahan-nahan,
Udah mulai bergegar dia punya kaki itu. Mau selesai rakaat pertama, makmum yang agak bale-bale sikit dia nanya ngan sebelah, "Pak, surat apa nih?" kata dia. Karena yang sebelahnya tahu kalau ngomong ini kan batal. Diam dia. Colek lagi, "Pak, surat apa nih?" kata dia. Diam dia kan. Lama-lama tak tahan. Malah dicolek aja. Kata dia. Surat apa nih? Al-Baqarah. Serius Pak, saya nanya serius katanya kan. Al-Baqarah. Oh. Artinya apa Pak? Sapi betina. Al-Baqarah kan artinya sapi betina Pak. Mikir dalam hati, ya Allah, yang betina jak panjang apalagi yang jantan, ya Allah, kata dia. Dah selesai rakaat pertama, dah mulai takut dia nih. Ya Allah, kata dia, mudah-mudahan imam saya ini dapat hidayah, ya Allah, kata dia. Rakaat pertama bengkak kaki saya ni, Allah, nak batalkan dosa pula, kata dia. Udah niat saya bermakmum dengan dia, apa pula dia suruh macam ni, kata dia. Pas rakaat kedua takut dia. Yang dibaca Al-Fil, kan pendek tuh. Colek sama yang sebelah. Kok ini apa nih Pak? Kata dia. Yang ini nih Pak, katanya. Aman, kata dia. Aman macam apa? Aman. Surat apa Pak? Al-Fil. Apa Al-Fil tuh Pak? Gajah, kata dia. Mikir lagi, ya Allah, ini pasti lebih panjang nih. Sapi betina aja panjang, apalagi yang gajah, ya Allah. Dia colek dengan kawan, aku balik ya Pak, tak ampuni Pak, kata dia. Problemnya di mana? Karena nggak tahu ilmunya. Seandainya dia tahu bahwa Al-Fil itu surat atau ayat yang pendek, pasti dia lanjutin sholat. Maka tentu wajib bagi kita itu mencari ilmu tentang sholat. Maka perintah Allah untuk para suami, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Orang parit Haruna, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat. Jangan biarkan istri dan anakmu tidak salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas itu semua. Ibu, kapan terakhir kali ibu buka HP? Kapan terakhir kali buka HP? Ada 5 hari yang lalu? 5 jam lalu? 2 menit yang lalu? Keren ibu-ibu di sini. Keren. Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali buka Quran? Setahun lalu. Lebih keren lagi. Pak, kapan terakhir buka Quran, Pak? Tadi Pak Ustadz di mana? Tahlilan gitu. Ya Allah, padahal kata Allah, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu wahai orang beriman, wahai umatku, kata Nabi, hiasi rumah tanggamu, pertama salat, yang kedua jangan lupa baca Quran. Kalau engkau salat, patuh dan taat kepada Allah, Allah berikan kegembiraan hidupmu. Ketika engkau baca Quran, Allah hilangkan susah dalam hatimu. Karena sebagian dari Quran itu Allah jadikan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara, kata Allah. Sebagian dari Al-Quran itu Allah turunkan sebagai syifa. Karena pada kata syifa tidak menggunakan alif lam. Di dalam terminologi bahasa Arab, kalau tidak ada alif dan lam, menunjukkan makna yang banyak dan umum. Siapa yang punya penyakit, baca Quran. Masalah dengan hidup, baca Quran. Punya masalah dengan ekonomi, baca Quran.
Anaknya kurang salih, baca Quran. Suaminya kurang baik, baca Quran. Kita ini tidak boleh melepaskan dua hal, antara salat kita sebagai ibadah kita kepada Allah dan amaliyah kita membaca Quran. Ibu, sebulan berapa kali khatam Quran? 1 kali seumur hidup. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masjid kita sudah indah, tempat ibadah kita ini luar biasa, Ibu. Betul kata Pak Camat, saya bukan puji Pak Kades, enggak. Sepanjang saya masuk keluar kampung, baru kali ini di satu desa ada masjid yang besarnya macam Masjid Agung, Mbak. Ini lantai 2 ya. Dapat duit dari mana ini? Masyarakat. Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan hartanya barokah, Pak. Langsatnya tahun depan mudah-mudahan gak berhenti buah, Pak. Tapi kalau gak berhenti buah malah murah, Pak. Susah juga ini, Ustaz. Susah. Saya ada cerita, Bu. Saya pengajian ke satu kampung yang masa itu banyak buah rambutan. Akhirnya selesai pengajian, ibu-ibu teriak-teriak semuanya, Pak Kiai, Pak Kiai, kami mau berbagi dengan Kiai, kami tertarik dengan ceramah tentang berbagi Pak Kiai tadi. Oh iya Ibu, ada apa Ibu? Saya udah yakin ini amplop nih dalam hati. Rupa bukan amplop, rambutan semua. Penuh saya punya mobil, Pak. Alhamdulillah ya Allah, banyak rambutan, tapi dalam hati nak bagi siapa nih? Saya tanya dengan sopir, ngapa banyak rambutan? Tak laku sini Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sangka saya baik, rupa tak laku emang. Tengoklah orang Serong nanti itu, banyak rambutan kat sana. Orang sini bagi langsat bukan kerana baik, tak laku. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini berbagi yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut berbakti kepada Allah yang sesungguhnya, kata Allah, sebelum engkau berbagi atas apa yang paling kamu cintai. Pertanyaannya untuk Pak Camat. Pak Camat punya mobil? Ini berat ceritanya nih. Pasti Pak Camat cinta dengan mobil itu. Hah? Jadi kata Allah, Pak Camat sedang ditantang oleh Allah. Kamu itu, kata Allah, bisa disebut berbakti sesungguhnya di jalan Allah kalau kamu mau berbagi atas sesuatu yang paling kamu cintai. Berani enggak bagi mobilnya itu? Ini masjid belum selesai, nunggu anggaran lama. Bakat nampak nih. Saya turunkan sedikit. Motor jangan pucat gitu dong. Pak Camat, Pak, Bapak, semuanya berbagi jangan nunggu banyak. Habis panen hari ini, sekali turun berapa langsat? 100 kilo Pak Ustadz. Jangan banyak-banyak, ambil 2 kilo saja. 2 kilo nilainya berapa? Cuma 10.000. Oh kecil nih, malu dengan Pak Camat. Pak Camat kemarin ngasih 100 kilo, Pak Camat kemarin ngasih 2 juta. Boleh tambah lagi Pak Camat? Malu saya nih. Kenapa? Malu saya dengan Pak Kades. Pak Kades tuh hampir habis hartanya gara-gara bangun masjid. Malu saya dengan Pak Judin. Pak Judin tuh hampir habis kebun langsatnya. Kemana? Dijual. Buat apa? Perumahan. Jangan nak bual Pak Judin. Datanya ada di saya. Tak banyak Pak Judin, 2,5%. Kalau ada 1 miliar, bagi 10, 100 juta, bagi 4, 25 juta. Pak Haji Udin tak mungkin bawa itu uang. Karena sampai hari ini orang yang mati belum pernah pesan, Pak, tolong nanti kalau saya mati, kain kafan saya kasih koce.
kasih saku 2. Buat ngapa ya? Nanti kalau saya mati, tolong bawakan uang. Nanya dengan Haji Udin, ngapa pula Haji Udin? Habislah diambil dengan menantu saya nanti kata dia. Ya ada menantu ya. Pak Haji Udin titip. Jangan titip di bank, jangan. Titip di masjid. Titip di pesantren. Titip di panti asuhan. Titip di jalan Allah. Ngambilnya nanti di mana? Di sana. Di akhirat. Tinggal nanya. Di akhirat ketemu Pak Kades. Ini siapa ya? Pak Kades, Pak Kades. Pak Kades mana? Astagfirullah Haji Udin. Kades Marhasan. Loh kok telat? Saya di surga udah 1000 tahun loh katanya. Kok Pak Kades? Itulah Pak Haji Udin. Kena raja anggaran saya nih. Ngapa bisa? Bisa lah. Pak Camat, jauh katanya. Maka Pak Haji Udin nanti tinggal tanya sama malaikat penjaga surga, malaikat, saya sudah bawa cek nih. Dari mana? Saya dulu menghabiskan harta saya hanya untuk jalan Allah. Masjid di kampung saya itu, saya yang 3/4-nya nyumbang. 3/4-nya punya saya. Lagak kau Ji? Iyalah. Lagak di akhirat tak masalah. Yang penting jangan lagak sini. Apakah Pak Haji Udin dibiarkan oleh Allah? Enggak. Pak Haji Udin sedang diuji oleh Allah dengan hartanya yang banyak. Tinggal ngomong sama anaknya, nak, kalau nanti harta bapak yang di sana, tanah yang 100 kali 400 itu laku, jangan nak kau ambil seorang, masukkan masjid. Gini. Cerita lagi beda. Kata Pak Haji Udin, bilangan bini, mak jangan lupa kata dia, nanti simpan dalam-dalam duit tuh. Apa pula? Pak Kades lagi banyak duit, butuh duit dia kata dia. Kita ini sedang diajak bertransaksi oleh Allah dengan harta kita. Sebelum saya tutup pengajian ini, nampak mak-mak udah banyak ngantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang beriman, apakah kalian mau diajak berbisnis? Kata Allah, yang ngajak bisnis tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti dijauhkan dari kerugian besar, kata Allah. Bisnis yang pertama, kata Allah, tu'minuna billahi, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa rasulihi, beriman kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, nabi yang terbaik dari Adam hingga Rasulullah. Tidak ada nabi yang paling dipuji oleh Allah selain Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapannya adalah nasihat, pandangannya adalah pandangan kasih sayang, akhlak dan perbuatannya adalah Al-Quran. Tidak pernah menyakiti siapapun, bahkan kepada orang yang menyakiti dirinya sekalipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah kalian di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu. Nih, kan ada Pak Babinsa, Bintara Pembina Desa. Pak Babinsa, kalau uang 10.000 bagi 2 berapa? 10.000 dibagi 2, pasti Anda mau berbagi dengan 5.000. Ya. Kalau 50.000 bagi 2, masih mau berbagi. Kalau 1 juta bagi 2,
Masih mau berbagi? 500? Baik. Ini nampaknya nekat ini. Kalau punya 100 juta masih mau berbagi? Masih mau berbagi karena nggak punya duit. Kalau sudah ada duit, tidak mungkin lah itu. Bu, saya tes ibu nih. Nah, ini buat ibu nih. Bu, ada azan zuhur, azan subuh. Tiba-tiba ada yang panggil ibu. Udahlah, nggak usah sholat. Aku kasih 100 juta nih, kata dia. Tak usah sholat subuh, tapi kasih 100 juta. Apakah ibu masih mau sholat atau ninggalkan sholat demi 100 juta? Sholat dulu, habis itu ngambil duit. Pintar amat orang sini nih. Mana ada ibu? Saya tengok banyak ibu-ibu tak sholat zuhur gara-gara ngantri BLT 300.000. Ada enggak? Banyak. Alhamdulillah, masyarakat sini berarti sudah makmur, hartanya sudah berlebih. Tinggal bagaimana kemudian bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan itu benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan dirimu, ilmumu, kekuasaanmu, kemampuanmu. Pak Kades jihad di jalan Allah dengan kekuasaan, Pak Camat jihad di jalan Allah dengan kekuasaan, Pak Babinsa, Pak Babin Kantipmas, para ustadz, para guru, orang-orang kuat, berjihadlah kalian dengan apa yang kita miliki. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Itulah sesungguhnya bisnis yang tengah diajak untuk kita. Siapa yang ngajak? Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya malam ini, duduknya kita di masjid ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini, kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kapan? Setelah keluar dari sini, hati tenang, pikiran tenang, hidup penuh dengan kebahagiaan. Pikiran kusut, menyimpang, galau tidak ada. Karena apa? Karena sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat kepada Allah. Keluar dari masjid, tinggal bagaimana membangun hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita masing-masing. Kita semuanya hari ini sedang merantau di dunia ini. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah murid terbaik Nabi, dan beliau adalah putra dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar adalah orang yang paling faqih, yang paling faham di antara para sahabat tentang ilmu fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di pundak sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Rasulullah meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Kita bukan di sini. Kita hanya sesaat di sini. Kita hanya numpang lewat. Kita di sini hanya tempatnya untuk berbuat baik. Perjalanan kita hari ini, kita berada di sebuah perjalanan panjang. Selepas ini akan ada kehidupan alam kubur. Selepas alam kubur ada kehidupan berikutnya, yakni alam akhirat. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Jangan pernah merasa bahwa engkau akan di sini selamanya, dan jangan pernah mengira bahwa engkau tidak akan pernah pulang menghadap kepada Allah. Au abiru sabilin. Atau hiduplah engkau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Siapa orang yang melintasi jalan? Perjalanan kita sekejap, pendek umur kita ini. Paling panjang umur kita ini, hasadu ummati baina 60 wa 70, kata Rasulullah. Umur umatku tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun itu hanya bonus, dan itu tidak banyak, kata Nabi. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung masih sempat, yuk berangkat ke masjid. Kita tidak lama. Jangan hanya karena persoalan dunia kita lupa akan ini.
Sesungguhnya salat kita ini menentukan hidup kita di sini, lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagai penutup, apa kata Allah? Dijelaskan oleh Allah dalam Quran, malaikat sedang patroli di neraka. Malaikat bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian celaka di neraka Saqar? Dijawab oleh yang masuk neraka Saqar, "Lam nakum minal musallin." Kami waktu hidup di dunia tidak pernah salat malaikat. Hanya gara-gara musim kemarau, takut pokok langsat mati, kami rame-rame masuk ke kebun langsat, nyiram air pakai genset. Lupa kami malaikat sampai waktu asar. Waktu asar sampai selesai jejak maghrib. Maghrib nyampe ke rumah kami kecapean. Lupa kami nak solat, kami tidur. Tidur kecapean, nisa kami lalu ketemu subuh. Subuh pun kami tak bangun-bangun. Padahal istri saya sudah tak pakai kaung malaikat. Ngapa pula awak tak solat zuhur? Macam mana kami nak solat zuhur malaikat? Kami nurunkan buah durian. Anta kami kepal 9, nongkrong kami ke tepi jalan. Padahal masa itu kami dengar ada azan maghrib, ada azan asar kami dengar, tapi kami pura-pura tak dengar malaikat. Ngapa pula kau tak dengar? Orang lagi nawar malaikat. Oke? Sip, kata malaikat. Jawabannya jelas. Tinggal kamu sekarang nikmati apa yang kamu lakukan. Oke? Sip, kata malaikat. Baik-baiklah kau situ. Bila saya keluar malaikat, oh lama. Umur antrian kau masih 7 miliar, 8. Bila kami nak keluar malaikat, tinggal menunggu kebaikan dari Allah semata. Kalau bukan karena Allah yang baik kepada hambanya, tak mungkin Allah itu mengeluarkan seseorang dari api neraka. Kalau hanya mengandalkan amal solih kita sedikit. Kalau hanya mengandalkan zikir 5 menit kita balik. Kalau mengandalkan bacaan Quran kita paling lama hanya 5 menit. Kalau mengandalkan sholat malam itu pun mungkin hanya setahun sekali. Maka oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini peringatan untuk saya, bukan Anda. Peringatan ini sesungguhnya untuk saya pribadi dan keluarga, agar berhati-hati tentang hidup sebelum kita berangkat menghadap Allah. Kita harus meninggalkan jejak yang baik. Melalui siapa? Anak-anak kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu sudah mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalnya putus kecuali 3. Ini ada orang Maduranya juga? Paling cuma 1 ini. Ada Maduranya juga? Oh, beda Madura lagi. Oh, Jawanya ada Pak? Ada Jawa ya? Jawane wonten. Oh nggih, saking pundi Pak? Saking pundi? Oh, Jawa Timur. Di mana Jawa Timurnya Pak? Oh, Nganjuk. Kalau di Jawa Barat sampean itu dimarahin orang Pak. Nganjuk itu bahasa Sunda ngutang Pak. Lah jenengan sami. Nganjuk oh sami mawon nggih. Oh, jenengan? Oh, Banyuwangi. Wah, seberangnya Bali ini. Orang sakti ini. C. Ngoten Pak nggih. Urip niku urup. Paham? Urip iku urup. Hidup itu adalah menyala. Karena apa? Hidup itu menjadi percuma kalau kulo kali jenengan sedanten niku boten ngerasa sesungguhnya kulo kali jenengan niki adalah umatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini adalah hambanya Gusti Allah. Mestine kulo kali jenengan sedanten niku. Paham nggak Bu? Ya udah, kalau nggak paham saya pulang saja Ibu. Ya. Lah mestinya hidup kita ini menghidupkan hidup. Menghidupkan hidup itu apa? Dengan ibadah.
ibadah marang Gusti Allah. Ngoten Pak. Ah, saya Madura, bener Madura. Madura. Ah, ngereng. ngereng saya Madura. Gantian Bu ya, gantian. Nah, saya Madura, perang aki saya Madura. Kule sareng panjenengan kinto. Paham nggak Pak Kades? Paham. Masa orang Madura cuma ngerti bahasa Bugis sih? Kule kalaban panjenengan sedaya Kak Dinto estona odi bener sekece waktu na kulaban sampean kinto sampai tak banyak. Bahasa Madura itu unik Bu, unik makanya nggak punya kamus. Saking uniknya kamus nggak punya dia. Coba kalau seluruh Indonesia itu pasti ada sekolah TK kecuali di Madura. Di Madura sepanjang pulau Madura dari Bangkalan sampai ujung timur Sungenep tak ada sekolah TK Pak. Nggak ada sekolah TK. Kenapa Pak Kiai? Yang ada cuma TN, Taman Nak Kanak. Seluruh Indonesia wonten Pak. Sedaya Indonesia bedeh TK, Taman Kanak-kanak. Di Madura nggak mau. Kenapa? Kami Taman Nak Kanak Pak. Saya nggak hati-hati. Kuluban panjenengan samangkene kemanca. Bener tuhnya kita kulu manca sareng panjenengan Pak. Sekejap agi moleh, sekejap agi Pleman kak kamah ngadep dak Gusti Allah. Kebentodus ambek penikah minang ke odi tadi bejengah. Perosak orang odi tapi ki bede bejengah insyaallah andi arban becek. Coba lakon apa nasta panika Pak. Tapi sadar cek lakon panika kelero insyaallah ki becek bi pangeran. Tapi bila abe panika alko coba tapi tak sadar cek abe coba ni kebahaya. Mak yang Melayu ya. Kok bugis saya tak pandai banyak. Kok bugis paling cuma saya tahu dulu makna tuh istri datuk. Saya punya datuk tuh namanya Haji Daman Huri, nikah sama orang Bugis. Wah, yang saya tahu satu, Aga Kareba, Madeceng. Kalau saya minta makan ke rumah makna itu, ya Ustaz Halili. Kalau saya minta makan ke rumah makna itu, oh makna, mati saya kan sipit. Apa kau Cin katanya? Cin maksudnya saya dibilangnya Cina hitam kata dia. Tak makna? Kau ngomong begitu lo kata dia. Saya cuma tahu Madeceng Pak. Kita ini dipersatukan oleh Allah karena iman Pak. Kalau bukan karena iman kita tidak mungkin bersatu. Karena kalau bicara soal suku di Indonesia ini paling banyak suku. Apalagi orang Madura Pak. Suku di Madura cuma 2 Pak. Kanan kiri. Suku di Madura cuma 2 Pak. Kanan kiri. Oh itu Soko ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini dipersaudarakan karena iman. Yang Bugis bersaudara dengan Madura, yang Madura bersaudara dengan Jawa, yang Jawa bersaudara dengan Buge, Buge bersaudara dengan Banjar, Banjar bersaudara dengan siapapun selagi dia masih sama-sama mengucapkan 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti dia saudara kita, saudara dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga persaudaraan yang didasari iman, sebab persaudaraan yang didasari oleh iman lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan karena pertalian darah dan nasab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah semakin menguatkan iman Islam kita masing-masing, dan masjid ini ke depan semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar bangga di dunia ketika kita punya masjid yang semegah dan semewah ini, tapi mudah-mudahan kita juga bangga kelak di hadapan Allah. Langsung tutup dengan doa. Langsung tutup dengan doa. Oh, jarang-jarang Pak saya ceramah langsung doa. Ini nampaknya amplopnya 2 ini Pak. Ngapa Pak Kiai ngomong amplop terus? Banyak kejadian Pak. Saya ini itu istri saya yang hafal betul. Saya ini biasanya ceramah keliling Indonesia Pak, termasuk
Yang terakhir ini kita dijadwalkan ke Malaysia, cuma surat belum keluar. Ya, karena ada perubahan peraturan di Malaysia dan beberapa negara. Saya biasanya ke negara orang, Pak. Ada kejadian, saya ceramah di sebuah pulau. Jadi ceramah di pulau, orang itu karena itu hari terakhir. Hari terakhir jadi yang ngumpulkan ribuan. Selesai ceramah, salaman-salaman di lapangan terbuka. Saya bilang saya pulang besok pagi penerbangan. Insya Allah kita saling bertemu dalam doa. Wah, ada satu bapak-bapak degil nampaknya dia. Ngasih amplop kan saya besar, Pak. Begegak saya nerima tuh. Dalam hati, oh besar nampak nih. Oh, ini cukup lah untuk setahun dalam hati. Amplop itu ditanya dengan asisten, dibuka bah. Itu jangan, yang itu yang besar jangan, buka di hotel nanti. Karena buat kejutan. Sekali kita nyampe di hotel, yang dibuka terakhir memang itu amplop paling besar. Sekali dibuka, isinya kardus, Pak. Ada tulisan, maaf Anda belum beruntung. Nah itu saya takut juga nih. Jangan-jangan Pak Kades kita udah nyiapkan macam tuh. Semoga Allah merahmati kita dan Allah panjangkan usia kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اجمعنا في زمرة نبيك. اللهم اجمعنا في زمرة خليلك. اللهم اجمعنا في زمرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh ya, saya lupa Ibu, ada yang bertanya, Ustadz, anak saya itu malas sholat, malas sekali sholat, apakah ada doanya? Saya ada doa ma'thur dan itu dituliskan oleh Allah dalam Quran dan itu doanya Nabi Ibrahim. Doa ini boleh Bapak Ibu amalkan selepas sholat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya ulangi, ini doanya Nabi Ibrahim dan Allah tuliskan dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni
muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah saya ini sebagai orang yang menegakkan salat, dan juga keturunanku jadikan orang yang menegakkan salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Ini insyaallah berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.